Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang impostor syndrome sebagai prediktor kecanduan AI, sebuah pendekatan kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan saya, Rahmaura Yuliani. Saya Cemara Samarantu Sukotro. Saya Mita Tiana Sari. Dilakukan dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang terjadi saat ini. Yang pertama, karena saat ini kalangan mahasiswa itu marak sekali dengan penggunaan AI dalam menyelesaikan tugas, sehingga dengan adanya ini akan menimbulkan ketergantungan AI. Dari ketergantungan AI ini, mahasiswa bisa mengalami impostor syndrome atau ketidakpercayaan diri terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dari kemampuan dirinya sendiri ini akan menimbulkan dampak-dampak psikologis. Kemudian kami juga ingin meneliti karena hal tersebut. Kami ingin memberikan temuan baru yang membahas tentang faktor psikologis dalam penggunaan teknologi saat ini. Penelitian kami juga dilandasi karena saat ini belum ada penelitian kuantitatif yang membahas secara spesifik hubungan antara impostor syndrome dan kecanduan AI. Selain itu, tujuan kami dalam meneliti ini karena kami ingin mengetahui hubungan impostor syndrome dan kecanduan AI, apakah mereka saling berpengaruh atau tidak, dan kami ingin membuktikan bahwa impostor syndrome juga bisa menjadi faktor seseorang mengalami kecanduan AI. Selanjutnya, metode desain. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan desain korelasional cross-seksional untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan serta pengaruh antara impostor syndrome dan kecanduan AI pada populasi mahasiswa. Selanjutnya adalah partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang ada di wilayah Purwokerto sebanyak 130 mahasiswa. Partisipan dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria wilayah untuk memastikan partisipan mempunyai karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mengambil sampel dengan cara non-probability sampling dengan metode conservation sampling berbasis kemudahan akses ke populasi, yaitu mahasiswa aktif di perguruan tinggi wilayah Purwokerto. Untuk kriteria partisipan yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu mahasiswa aktif berkuliah antara semester 2 sampai 8 dan pernah menggunakan Torch AI untuk menyelesaikan tugas akademik seperti ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Blackbox AI, dan lain sebagainya. Untuk mengukur tingkat kecanduan AI, peneliti mengadaptasi skala kecanduan AI yang dibuat oleh Morales Garcia tahun 2024 yang berisi 5 aspek yang juga dikembangkan dari skala Dependence on Artificial Intelligence atau DAI, yang mana 5 aspek ini tuh terdiri dari yang pertama, feeling of vulnerability, yang kedua, concern about relevance and performance, yang ketiga, need to maintain and update image, yang keempat, seeking external validation, dan yang terakhir, fear of personal obsolescence. Nah, total item yang kami gunakan ini ada 15 item yang mana telah melewati pengukuran validitas dan reliabilitas. Reliabilitasnya itu ada di angka 0,761 yang berarti nilainya itu reliable dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Kemudian alat ini juga sudah melewati validitas isi di mana telah dikonfirmasi oleh dosen psikologi atau ahli psikologi yaitu pembimbing kami bahwa item-item ini tuh cocok untuk dilakukan dalam penelitian kami. Untuk instrumen penelitian variabel impostor syndrome, kami menggunakan skala impostor syndrome scale milik Mukti tahun 2024 yang terdiri dari 15 item dan 3 aspek yaitu fake, discount, dan luck. Skala ini memiliki nilai Krombach alfa sebesar 0,876 dan telah melakukan uji validitas yaitu validitas isi dan terbukti valid. Dalam penelitian kami dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis untuk mendapatkan hasil penelitian. Untuk hasil dari uji asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas, jika dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov, diketahui nilai signifikansi untuk variabel kecanduan AI itu adalah 0,0200 dan untuk variabel impostor syndrome yaitu 0,094, di mana kedua nilai ini itu lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data kecanduan AI dan impostor syndrome itu normal. Untuk uji asumsi yang kedua yaitu uji linearitas. Jika dilihat dari tabel deviation from linearity, nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,899 di mana nilai tersebut itu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara impostor syndrome dengan kecanduan AI.
untuk uji hipotesis, kita bisa melihat melalui 3 tabel di samping, di mana tabel pertama model summary menunjukkan hasil nilai R-square adalah 0,076, yang artinya impostor syndrome memiliki pengaruh sebesar 7,6% terhadap perilaku kecanduan AI. Sementara itu, sisanya sebesar 92,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari nilai F hitung pada tabel ANOVA sama dengan 10,557 dengan nilai signifikansi 0,001 dengan p-value kurang dari 0,65. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kecanduan AI dapat digunakan sebagai prediktor impostor syndrome. Dengan tabel terakhir, tabel koefisien menunjukkan nilai T sama dengan 3.249. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 41,114 plus 0,166x. Maka dapat disimpulkan bahwa jika impostor syndrome naik satu satuan, maka akan diikuti penurunan kecanduan AI sebesar 0,166. Dalam diskusi ini, kami membagi menjadi 3 poin utama, yaitu tentang AI sebagai strategi coping pada individu dengan impostor syndrome. Yang kedua, penerapan use and identification teori dalam konteks psikologi teknologi. Kemudian yang ketiga, integrasi teori impostor syndrome, self-esteem, dan perilaku teknologi yang akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama, yaitu AI sebagai strategi coping pada individu dengan impostor syndrome, yaitu meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya kontribusi yang cukup kecil, yaitu 7,6%, namun teman ini juga memperluas teori impostor fenomenon dari Cranch dan Ines tahun 1978, yang mana bahwa teman ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tapi juga perilaku teknologi. Kemudian selaras juga dengan teori coping dari Lazarus dan Folkman dalam jurnal yang dibuat oleh Brett Holloway tadi 2019, bahwa AI ini digunakan sebagai alat regulasi emosi dan validasi eksternal oleh individu yang merasa tidak percaya diri. Kemudian pengguna AI oleh individu dengan impostor syndrome menjadi bentuk emotion focus coping, yaitu strategi merendahkan tekanan emosional tanpa menyelesaikan masalah secara langsung. Kemudian yang kedua itu penerapan use and identification teori dalam konteks psikologi teknologi. Dari sudut pandang teori perilaku pengguna, temuan penelitian kami menunjukkan bahwa kecanduan AI ini tidak hanya dipicu karena faktor kemudahan dan efisiensi, tapi juga oleh motivasi psikologis yang mendalam seperti krisis identitas atau perasaan tidak layak, yang mana hal ini sejalan dengan use and gratification teori atau UGT yang menjelaskan bahwa individu menggunakan media digital untuk memenuhi kebutuhan emosional seperti validasi diri dan pelarian dari tekanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini itu memperluas penerapan dari use and gratification teori tadi dalam ranah psikologi teknologi, khususnya dalam memahami bagaimana perasaan impostor dapat membentuk pola interaksi individu dengan AI. Kemudian yang terakhir itu ada integrasi teori impostor syndrome, self-esteem, dan perilaku teknologi, di mana temuan ini itu mendukung integrasi teori antara impostor syndrome, self-esteem, dan perilaku pengguna teknologi. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh Mukti 2024, yang mana menunjukkan bahwa self-esteem merupakan mediator penting dalam hubungan antara hubungan otonomi orang tua dan impostor syndrome. Nah, dalam konteks ini, harga diri juga dapat berperan sebagai faktor yang menghambat atau justru mendorong munculnya kecanduan AI, dengan impostor syndrome sebagai perantaranya, yang artinya kondisi psikologis internal dari kita itu seperti self-esteem perlu dipertimbangkan dalam memahami pola ketergantungan terhadap AI. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara impostor syndrome dengan kecanduan AI. Meskipun nilai R-square sebesar 0,076 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut relatif kecil, yaitu sebesar 7,6%, namun hasil tetap penting karena memberikan pemahaman tentang dinamika aspek psikologis di balik perilaku kecanduan AI. Dengan demikian, hasil temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. Lalu yang terakhir adalah saran. Berikut beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya. Yang pertama, secara praktis, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model konseptual dalam penelitian ini yang mengaitkan variabel impostor syndrome dan kecanduan AI dengan pendekatan teoritis yang lebih luas maupun dengan menambahkan variabel lain yang mampu menjelaskan pemahaman secara lebih tentang penyebab dari perilaku kecanduan AI di kalangan mahasiswa. Yang kedua, secara praktis, dosen ataupun tenaga pendidik lainnya dapat membimbing mahasiswa dalam menggunakan teknologi
teknologi secara bijak supaya tidak menimbulkan ketergantungan. Selain itu, pihak kampus juga dapat merancang program literasi digital terpadu melalui edukasi, sehingga para mahasiswa dapat tepat dalam menggunakan teknologi AI dalam mengelola tekanan akademik. Dan yang terakhir, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel dan populasi dengan skala yang lebih besar agar hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara lebih luas lagi. Diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan alat ukur dalam penelitian ini yang masih jarang digunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika durasinya terlalu panjang dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun tulisan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya karena kami bisa menyampaikan hasil penelitian kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.